Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas satu variabel lagi, yaitu air. Air di sini kami kerucutkan sebagai air hujan karena di sini banyak ayat-ayat air hujan yang bersinggungan langsung dengan pertanian. Nah, di sini kami ingin memaparkan 12 tema khusus kita, dan ada beberapa tadabbur yang dapat kita tarik dari inspirasi tersebut. Nah, monggo langsung saja tadabbur pertama atau tema khusus pertama dari air hujan. Monggo silahkan. Nah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau salahnya udah dibuka sama Mas Ikhlas tadi ya, udah. Kenapa di tema lanjutan pertanian ini kita ambil khususnya di air hujan seperti ini ya? Karena air hujan itu merupakan salah satu variabel yang paling penting untuk kelangsungan bagi tanaman itu hidup. Variabel air dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali temanya, yang bahkan kami pun ya dengan segala keterbatasan kami mengkerucutkan menjadi air hujan yang menjadi pokok bahasan yang paling dibutuhkan untuk tadabbur Quran tema air dalam pertanian, begitu. Apa itu air hujan? Air hujan yaitu dalam Quran disimbolkan menjadi ma'as-sama'i. Ma'a artinya air, as-sama'i langit, yaitu air yang tercurah dari langit. Alias air itu tercurah, terbentuk karena proses hidrologi dalam siklus air hujan. Jadi proses hidrologi ketika uap air di seluruh daratan, di seluruh lautan itu menguap ke angkasa dan bertemu dengan aerosol yang bercampur dengan debu daratan, lalu dengan angin itu, kedua hal itu dikawinkan dan menjadi awan yang menimbulkan hujan. Nah, dalam Al-Quran ada sekitar 12 tadabbur yang temanya yaitu adalah air hujan. Yaitu air hujan adalah air dari langit yang tercurah turun ke bumi yang menjadi rezeki untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sajakah tadabbur dalam tema air hujan? Yaitu pertama, air hujan itu disimbolkan dalam tadabbur yaitu untuk mengeluarkan buah-buahan yang beraneka ragamnya. Tercatat dalam surah Al-Baqarah ayat 22, Ibrahim 32, An-Nahl ayat 11, Fatir 27, dan Al-Mu'minun ayat 19. Kemudian fungsi air hujan dalam Quran yang kedua yaitu menyucikan dan menghilangkan gangguan setan, yaitu dalam surah Al-Anfal ayat 11. Yang ketiga, fungsi air hujan menurut Quran yaitu menyuburkan, menumbuhkan pertumbuhan yang terekam dalam surah Al-Kahfi ayat 45, An-Nahl ayat 11, Yunus 24, Al-An'am 99, Luqman ayat 10, Qaf 9, dan An-Naml ayat 60. Yang keempat yaitu fungsi air hujan adalah menghidupkan bumi setelah mati, yang bumi itu menjadi hijau seperti permadani. Dalam surah An-Nahl ayat 65, Al-Baqarah ayat 164, Al-Hajj ayat 63, Al-Ankabut ayat 63, Zukhruf ayat 11, Furqan ayat 49, Rum ayat 24, dan Al-Jasiyah ayat 5. Yang kelima yaitu air hujan itu mengalir menurut ukuran dalam surah Ar-Ra'd ayat 17, Al-Mu'minun ayat 18, dan surah Zukhruf ayat 11. Kemudian yang ke-6, air hujan itu diatur menjadi sumber-sumber air dalam surah Zumar ayat 21. Yang ketujuh selanjutnya yaitu air hujan itu sebagian untuk diminum dan sebagian untuk tanaman dalam surah An-Nahl ayat 10.
Yang kedelapan yaitu proses terbentuknya air hujan dalam surah Al-Hijr ayat 22. Yang kesembilan yaitu air hujan menumbuhkan tanaman yang saling berjodoh dalam surah Toha ayat 53 dan surah Hajj ayat 5. Yang selanjutnya yaitu air hujan tercurah dengan hebatnya dalam surah Abasa ayat 25 dan surah An-Naba ayat 14. Kemudian air hujan itu diarahkan ke bumi yang tandus dalam surah As-Sajdah ayat 7. Dan yang terakhir, air hujan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai air yang sangat bersih dalam surah Al-Furqan ayat 48. Ayat-ayat tentang air hujan yang saya sebutkan tadi itu dalam kata ma'as-sama'i. Al-ma'a artinya air, as-sama'i artinya langit. Banyak sekali simbol air hujan dalam Quran yang belum bisa kami identifikasi, tapi kami membatasi dalam istilah ma'as-sama'i karena itu bermakna adalah air. Jadi ma'a itu memang benar-benar air, as-sama itu memang dari langit seperti itu. Jadi bukan merupakan sebuah simbolisasi, tapi wujud aslinya itu ada seperti itu. Dan karena ayat-ayat tentang air hujan ini banyak sekali, sekitar ada 31 ayat letaknya, maka kami kerucutkan menjadi 5 pembahasan utama dalam air hujan untuk pertanian. Nah, apa sajakah 5 pembahasan utama itu yang bermanfaat untuk pertanian? Mari kita lihat dulu, apa sih sebenarnya manfaat air hujan untuk pertanian itu? Ketika kita menanam sebuah tanaman, tentunya tanaman itu membutuhkan air sebagai media hidup. Oleh Allah Subhanahu wa taala, air itu diturunkan, dicurahkan dari langit. Kalau dalam beberapa istilah itu disebut sebagai rezeki yang diturunkan dari langit dan menjadi sumber daya bagi tumbuhan untuk hidup. Maka dari itu 5 pembahasan utama yang paling penting yaitu pertama adalah air hujan bermanfaat untuk menghidupkan bumi yang mati. Yang kedua yaitu air hujan setelah bumi yang mati itu tumbuh berbagai tumbuhan dan pepohonan, lalu dengan hujan itu menumbuhkan tanaman yang saling berjodoh seperti itu. Yang ketiga, air hujan itu bermanfaat untuk mengeluarkan buah-buahan yang beraneka ragamnya setelah berjodoh kemudian berbuah karena air hujan. Karena dalam ayat-ayat yang disebutkan ini, kata ma'as-sama'i itu langsung bersinggungan dengan buah sebagai hasilnya. Jadi ada ayat-ayat yang hujan itu enggak langsung tanaman gitu, tapi langsung ke buah-buahan gitu. Kemudian yang keempat, pembahasan kita kerucutkan, hujan itu bermanfaat untuk menyucikan dan menghilangkan gangguan setan, alias itu bermanfaat untuk sebagai antibodi atau pembersih alami bagi tanaman. Dan kemudian yang kelima yaitu pemanfaatan air hujan apabila ada 1 atau 2 kondisi di mana air hujan itu tidak ditemukan yang banyak ya. Air kalau tidak ada hujan maka kabut pun jadi, istilahnya seperti itu. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, Qurannya ada Mas Ikhlas. Poin yang pertama yaitu air hujan bermanfaat untuk menghidupkan bumi yang mati dan bumi itu setelah hijau. Dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Ya, nah. Yang di sini kita akan melihat apa sajakah bentuk siklus ketika terjadinya hujan dan sampai bisa menumbuhkan, bisa menghidupkan kembali bumi yang mati. Dalam
Surah Al-Baqarah 164 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Yang artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Nah, jadi di sini fungsi air hujan itu emang untuk menghidupkan bumi yang mati. Maka bayangkan apabila ada satu bidang tanah yang di atasnya itu tidak ada tanaman satupun, itu bisa tumbuh kembali dengan bantuan air hujan yang diturunkan dari langit seperti itu. Karena emang sifat dari air hujan itu menumbuhkan. Berbeda dengan apabila kita mengambil air dari dalam tanah kemudian kita tuangkan ke sebidang tanah, itu belum tentu tumbuhan pun bisa tumbuh di situ. Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kalau untuk menyuburkan bumi apabila itu ingin memulai bab pertanian ya maka kita membutuhkan air hujan di sini. Karena jaminan bumi setelah mati atau kering itu bisa dihidupkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bantuan air hujan. Yang kedua, setelah air hujan itu menumbuhkan tanaman yang beraneka ragam, maka dalam surah Thaha ayat 53 ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala air hujan itu menumbuhkan tanaman yang saling berjodoh. Thaha 53. Saya bacakan langsung artinya ya. Yang artinya alladzi ja'alakumul arda, maka Tuhan telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Fiha subulan wa anzala minas sama'i ma'an wa akhraja bi azwajan min nabatin syatta, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini ada kata dengan air hujan itu minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi, maka kami keluarkan fa akhrajna dari dalam tanah itu kami keluarkan bihi dengannya azwajan, yaitu jodoh atau saling berjenis-jenis, min nabatin syatta, dari tumbuh-tumbuhan yang syatta bermacam-macam. Jadi tumbuhan itu tidak hanya satu jenis saja. Meskipun kita mengetahui oh ini ada pohon kates misal satu jenis misal, oh ini ada pohon mangga satu jenis, itu tetap ada yang namanya jantan dan betina. Seperti kalau dalam perumpamaan ya kurma itu ada jantan dan betina dan perlu dibuahi. Maka ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tanaman yang Allah tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dengan saling berjodoh satu sama lain. Azwajan itu berpasang-pasangan. Nah, jadi dengan tanaman yang saling berpasangan satu sama lain itu yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar terjadi proses pembungaan, terjadi proses lahirnya buah dalam tanaman itu. Nah, tapi kita tadabburi di sini gitu. Dengan tadabbur yang baru yang mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut masih fase di khususnya dalam bab tanaman yang saling berjodoh ini gitu. Begini, kenapa kami mentadabburi atau mendapat inspirasi ini? Karena kita mulai dari berpikir
kapan sih tepatnya air hujan itu digunakan untuk tanaman karena tadi dalam tema khusus tadi sebagian untuk meminum dan sebagian untuk tanaman begitu. Jadi ukuran untuk tanaman itu seberapa begitu. Terus kami berpikir kembali, oh kalau kita menggunakan ukuran Quran seharusnya petunjuknya ada dong. Lah inilah petunjuknya bahwa air hujan itu digunakan hanya pada saat tertentu begitu. Nah, kenapa kok tidak seterusnya? Karena kita tahu bahwa musim kan ada berapa macam dan hujan tidak melulu turun di bumi begitu. Nah, ketika kita tampung air hujan kan kita nggak akan bisa secara penuh menggunakan air hujan terus, mengandalkan air hujan terus. Makanya kita harus bijak menggunakan air hujan pada tanaman tentunya. Nah, ukurannya apa? Nah, ukurannya di sini adalah ukuran di mana ayat Quran menyebutkan kesuburan tanaman itu dengan air hujan. Nah, pada saat itu kita menggunakan atau aplikasi air hujan itu. Yang pertama tadi adalah tadabbur tentang bumi yang mati. Dengan air hujan Allah menumbuhkan bumi yang mati. Ya, bumi yang mati ini coba kita pikirkan sebagai padang pasir atau padang apapun yang tandus begitu. Ketika hujan diarahkan ke situ, tadi kan juga ada satu ayat tentang itu, hujan diarahkan di situ, maka tumbuhlah tanaman. Jadi di sini pada saat fase pemecahan biji sampai bibit, kita harus menggunakan air hujan untuk mempercepat laju pertumbuhan bibit itu. Nah, yang kedua ini adalah terkait tadabbur ayat tadi tentang hujan. Allah menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman yang berpasang-pasangan. Berarti di sini pada saat fase pembungaan harusnya kita menggunakan aplikasi air hujan gitu, agar banyak buah atau banyak pasangan yang saling membuahi begitu. Nah, pada selanjutnya nanti ayatnya akan dibacakan tentang air hujan menumbuhkan buah-buah begitu. Tadi kan sudah dibahas menumbuhkan buah-buah. Nah, di sini booster buah itu kenapa kita enggak kasih campuran air hujan saja? Kalau ada tadabburnya begitu, ada dasarnya dari Quran begitu. Nah, monggo silahkan dibacakan ayatnya dulu. Baru kita melanjutkan. Ayat tentang bersinggungan air hujan langsung menumbuhkan buah-buahan itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Nah, ini sangat dekat sekali dengan kita yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu dihasilkan dengan hujan buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Nah, jadi ini singgungan langsung dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Nah, sebagai rezeki bagimu. Dan juga apabila buah-buahan itu dimaknai sebagai rezeki bagi kita, maka itu harus kita konsumsi buah-buahan dan harus kita petik selain daripada kita merawatnya sehari-hari. Ada fase-fase tertentu ketika buah-buahan itu harus segera dipetik, yaitu fase ketika itu memang cocok untuk dimakan secara langsung. Nah, dan untuk memicu fase itu agar lebih berkembang lebih bagus lagi, maka kita membutuhkan air hujan seperti tadi ya. Itu salah satu hikmah dari tadabbur yang kita lakukan. Nah, kemudian
Selain apakah air hujan itu juga selain menjadi booster atau dipakai dalam fase-fase tertentu yang seperti dijelaskan Mas Ikhlas tadi, ada manfaat selain itu yang bisa kita aplikasikan secara langsung gitu? Ada, yaitu air hujan bermanfaat untuk menyingkirkan gangguan-gangguan bagi tanaman. Ya mungkin tanaman itu mengandung penyakit, menderita suatu hal hama seperti itu yang mungkin bisa merusak tanaman sehingga kita tidak mendapatkan buahnya atau tanaman itu tumbuh tidak optimal. Nah, kita mendapatkan tadabbur mengenai hal itu dalam surah Al-Anfal ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuzhiba 'ankum rijza syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam, yang artinya, dan ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirianmu. Dalam tafsir ayat 11 Al-Anfal ini adalah sebuah peristiwa perang Badar ketika kaum muslimin itu menderita panas dalam cuaca yang sangat panas, kemudian cuaca yang sangat payah, kemudian Allah menurunkan rezekinya yaitu air hujan yang membuat kaum muslimin itu bersorak-sorai dengan senang, sehingga prasangka-prasangka yang tidak yang dihembuskan setan bahwa kaum muslimin itu lemah, kaum muslimin itu tidak bisa menghadapi kaum kafir dari setan itu hilang, karena Allah menghilangkan gangguan-gangguan setan itu dengan air hujan seperti itu. Nah, apakah manfaat ini tidak bisa kita aplikasikan dengan tanaman? Padahal manusia saja bisa hilang gangguan setan dengan air hujan, apalagi tanaman gitu. Dan gangguan tanaman itu kan juga nggak cuma seputar hal yang spiritual, tapi hal fisik juga. Dan kita tahu bahwa air hujan itu ma'an tahuran atau jaminan dari Allah bahwa air hujan itu air yang sangat bersih, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih dalam surah Al-Furqan ayat 48. Nah, ketika fungsi bersih ini dimaknai sebagai membersihkan kotoran, menghilangkan penyakit, gangguan-gangguan, dan bahkan juga kita mengenal dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada yang namanya terapi air hujan seperti itu ya. Apakah itu tidak bisa kita lakukan pada tanaman? Pastinya bisa. Nah, dan kita maknai dalam praktek pertanian sehari-hari menggunakan pestisida sebagai hal untuk menghilangkan hama seperti itu, menggunakan bahan-bahan lain untuk memperkuat antibodi tumbuhan, itu kan juga ada obatnya seperti itu. Nah, apakah air hujan tidak hanya bermanfaat untuk hal menumbuhkan saja atau untuk minum saja? Ya pasti ada manfaatnya dalam bidang itu seperti itu. Nah, dan teknologinya alhamdulillah sudah ditemukan, disebutkan ya, itu namanya salah satunya ya biosaka, untuk memperkuat antibodi tumbuhan itu ya dengan ada metodenya seperti ini tuh. Nah, bahan utamanya air hujan. Apakah selain air hujan itu bisa? Ya bisa, tapi nggak sebagus itu ya, karena air hujan itu sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu untuk membersihkan, memperteguh pendirian ini di sini ya. Antibodi pendirian itu kan juga merupakan salah satu tameng kita untuk menghadapi segala gangguan setan, apalagi tumbuhan juga tamengnya bisa dimunculkan dari dalam juga, nggak cuma manusia, dari sisi nggak cuma dari sisi spiritual, tapi ya dari sisi jasmaniah juga gitu. Nah, dan
juga ya perbanyakan mikroba. Dalam praktek pertanian itu paling bagus, air yang terbaik itu merupakan air hujan. Itu sudah ada ilmunya. Nah, dan kemudian pertanyaan gini, ketika air hujan itu kan satu fase ada yang lebat sekali loh, lebat. Kemudian fase berikutnya, bulan-bulan berikutnya itu kekeringan melanda gitu, kekeringan yang melanda. Nah, kalau kita menggunakan air dari dalam tanah itu istilah dalam Qurannya sudah beda, yaitu al-uyunin atau mata air atau ainin gitu. Dan itu fungsinya sudah beda lagi ketika kita menggunakan air dari dalam tanah, air ledeng, air dari sumur. Nah, kemudian ketika kita membuat tampungan air hujan, kan pasti jumlahnya sangat terbatas. Dan jika diaplikasikan pada kegiatan tanam menanam ini itu berlangsung terus seumur hidup seperti itu ya. Ya, apakah fungsi air hujan ini tidak bisa kita perhemat juga gitu. Efektivitas air hujan selain dari efektivitas fase menggunakannya untuk tanaman seperti apa dan saat-saat tertentunya seperti apa. Nah, ini kita mendapatkan resepnya di sini gitu. Untuk efektivitas penggunaan air hujan ini dalam surah Al-Baqarah ayat 265 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim 265. Yang bunyinya wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum mubtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin aswabaha wa bilun fa'atat ukulaha bi'ain fa illam yusibha wa bilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat wabilun, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun atau kabut memadai. Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ini ada jaminan. Seperti sebuah kebun, dalam pertanian itu ya sawah, kebun, tegalan yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Dan kita tahu kalau dataran tinggi itu nggak bisa terus menerus mendapatkan hujan, karena hujan itu malah lebih banyak ke dataran yang lebih rendah, seperti perkisaran awan ya, lebih rendah. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat, jaminan menggunakan hujan. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Nah, pengembunan itu juga merupakan, selain menghemat, ya juga merupakan efektivitas dalam pemakaian air hujan. Jadi kita tidak perlu menyimpan air hujan terlalu banyak. Kita harus mempunyai ukuran yang pas dalam satu lahan itu untuk menyirami atau mengembunkan di sini air hujan dalam fase-fase tertentu itu ya berapa yang kita butuhkan air hujan, dan tampungannya seperti apa supaya air hujan itu sifat-sifat aslinya tidak larut, tidak hilang. Karena gini, air hujan itu kan ma'an tahurun, air yang sangat bersih dari atas langit. Ketika sudah sampai ke bumi, kenapa sifatnya menjadi berbeda? Karena sudah tercampur dengan logam dan unsur-unsur tanah kimiawi yang ada di sini. Maka kita meminum air ledeng yang sudah dimasak ataupun yang belum dimasak itu segar rasanya dan berbeda dengan air hujan yang cenderung lebih kesat. Karena emang air aslinya air hujan seperti itu tidak mengandung bahan-bahan mineral atau bahan-bahan tambang yang ada di permukaan bumi. Nah, jadi sifat air hujan ini supaya tidak berkurang sifatnya seperti apa?
Nah, dan cara efektivitas penggunaannya seperti tadi. Nah, itu yang bisa kita sampaikan dalam bab air hujan untuk pertanian. Ya, monggo Mas Ikhlas. Ya, sekian dari kami. Kami akan melanjutkan ke variabel selanjutnya. Mungkin kalau kita ada satu tambahan tadabbur lagi, kita akan sampaikan dalam lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.